Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Herliana dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang burung-burung yang ada di Taman Nasional Matalawa. Untuk memenuhi tugas ornitologi dari dosen pengampu Bapak Syahbudin Indonesia MPD. merupakan negara mega biodiversity yang dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang luas dengan tingkat keunikan ekologi yang sangat tinggi. Khusus untuk kelas avifauna, Indonesia adalah negara terkaya keempat dengan memiliki 1.666 jenis burung dan termasuk peringkat pertama dalam tingkat endemisitas, jauh di atas negara-negara lain. Taman Nasional Matalawa memiliki daya tarik yang sangat unik, di mana sebagian wilayahnya selalu terdapat hamparan padang savana yang cukup luas, atau padang yang diapit oleh tutupan hutan. Padang savana merupakan habitat alami bagi jenis satwa baik dari golongan mamalia maupun aves. Habitat tersebut mampu mendukung perkembangbiakan berbagai jenis burung, jenis satwa selain mamalia. Pada habitat yang didominasi oleh rumput tersebut adalah burung. Contohnya adalah cikalang kecil. Terdapat dua cikalang, besar dan kecil, yang diketahui rutin berkunjung ke wilayah pantai Sumba. Namun yang sering dijumpai di dalam taman nasional adalah jenis yang kecil. Selain ukuran tubuhnya yang lebih kecil, juga dapat dilihat dari adanya bercak putih yang ada di bawah berbentuk cekung. Cikalang kecil dan besar sama-sama memiliki kantung paruh yang berwarna merah dan bisa mengembung menjadi besar. Jantan hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam, sedangkan betina kecoklatan pada kepalanya. Selanjutnya itu pecuk atau padi belang. Burung perairan ini dikenal dengan nama pecuk belang kecil. Perbedaan dengan pecuk lainnya adalah warna putihnya yang hampir di seluruh tubuhnya. Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan kulit mukanya. Cangkak merah. Karakteristik burung perairan dengan bintang sayap yang lebar menjadikan si cangkak memiliki sebaran habitat yang sangat luas dari Afrika, Eurasia sampai dengan Indonesia dan Filipina. Salah satu dari negara anak jenis bisa dijumpai di sekitar kawasan taman nasional, yakni Malinensis. Lebih sering dijumpai di perairan dataran rendah dan cenderung mendekati pantai. Selanjutnya itu cangkak atau kuntul Australia. Secara umum cangkak mudah dijumpai di wilayah perairan baik tawar maupun laut. Khusus di kawasan Taman Nasional Baru, pantai Lokolisi menjadi satu-satunya tempat perjumpaan cangkak berwajah putih ini. Selanjutnya kuntul karang. Lagi-lagi nama menunjukkan perilaku harian atau habitat favoritnya. Penyematan karang pada sang kuntul ini karena perilakunya hariannya mencari makan yang lebih banyak dilakukan di sekitar karang. Selanjutnya kuntul kerbau. Nama kerbau pada sang kuntul mencerminkan kedekatannya dengan mamalia besar, khususnya kerbau. Selanjutnya blekok sawah. Jenis yang satu ini memiliki keterkaitan dengan sawah sebagai tempat favoritnya. Hampir semua perjumpaan terjadi pada sore hari di areal persawahan, baik yang berada di pinggir kawasan taman nasional maupun yang berada di tengah pemukiman. Selanjutnya elang tiram. Sepasang elang ini terbang di sekitar pantai dan terlihat seperti memakai kalung hitam di atas perutnya yang putih bersih. Itulah sang elang tiram. Selanjutnya baza Pasifik. Baza Pasifik termasuk raptor diurnal atau yang lebih sering aktif siang hari. Raptor ini menetap di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Selanjutnya sikep madu Asia. Raptor atau burung pemangsa ada yang menetap dan berpindah atau migrasi.
kata madu yang disematkan pada namanya karena ia sering memakan madu atau memburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Yang selanjutnya itu elang tikus. Target buruan utama burung pemangsa ini jelas yaitu tikus, namun seringkali ia juga memangsa kadal, ular, serangga, serta anak burung lainnya, serta sering terlihat bertengger di tajuk pohon sedang mengamati tikus di savana atau pinggiran hutan. Selanjutnya elang paria, mudah dikenali saat terbang karena memiliki ekor bercabang membentuk huruf V yang khas. Tubuhnya berwarna gelap coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Selanjutnya itu elang bondol. Menatap langit di Sumba kerap kali akan mendapati elang bondol yang terbang dengan tenang. Maskot DKI Jakarta ini umum ditemukan di habitat hutan, padang, lahan budidaya sampai di permukiman penduduk. Selanjutnya elang rawa tutul. Saat bertengger tubuh tampak tegak dan kaki tampak panjang dan ramping. Tubuh bagian bawah abu-abu kebiruan dan merah karat dengan totol-totol putih. Ia mendiami habitat savana, padang rumput dengan sedikit pohon, lahan pertanian sampai ketinggian 1000 meter, dan secara umum menghindari daerah perairan. Selanjutnya alap-alap sapi. Sering terjadi kebakaran di padang, seringkali mengundang burung-burung pemangsa untuk berpesta. Serangga bertebaran dan tikus keluar dari sarangnya, siap jadi santapan raptor. Alap-alap sapi biasanya mengamati dulu mangsanya dari tempat bertengger, kemudian meluncur menangkap buruan dengan kaki dan dibawa kembali bertengger. Selanjutnya alap-alap kawah, salah satu raptor yang cantik. Ciri khas adalah warna bulu yang hitam hingga muka dengan pangkal paruh berwarna kuning. Biasanya betina lebih besar daripada jantan. Selanjutnya belibis kembang. Di antara keluarga Anatidae atau itik-itikan, si belibis ini yang paling susah dan jarang dijumpai. Dalam koloni-koloni itik yang sering berbaur dengan jumlah yang banyak, hanya terdapat sedikit saja individu si belibis. Perjumpaannya baru terjadi di bagian selatan Taman Nasional, tepatnya di Danau Paji Konda Maloba. Selanjutnya yaitu itik benjut. Susah gampang untuk menjumpai dan mengenali si benjut ini, yakni di perairan tawar sekitar pantai Lokulisi, Tanamado, dan Danau Paji Konda Maloba. Selanjutnya itik alis. Itik alis dikenali dari badannya yang coklat kehitaman dan alisnya yang putih. Di bagian sayap terdapat warna hijau tua. Sayap bagian bawah berwarna putih dan ujungnya hitam, jelas terlihat saat terbang. Gosong kaki merah. Burung yang seperti ayam berjambul ini termasuk kelompok burung yang meletakkan telur di dalam tanah. Sarangnya berupa gundukan tanah yang tersusun atas tanah, serasah, dan ranting. Selanjutnya itu puyuh coklat. Si puyuh ini bersarang di permukaan tanah dalam semak-semak atau padang alang-alang. Makanan favoritnya biji-bijian dan serangga-serangga kecil. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri, walaupun hanya terbang dengan jarak pendek. Ayam hutan hijau. Ciri yang menonjol dari ayam hutan hijau adalah janggarnya cenderung yang mulus, tidak bergerigi, dan berwarna keunguan. Sang ayam hutan merupakan jenis endemik Indonesia karena sebaran hanya di Jawa sampai dengan Alor. Selanjutnya yaitu tikusan ceruling. Si kaki merah ini termasuk omnivora karena memakan, yang menjadi favoritnya adalah biji-bijian, rumput, ikan kecil, belalang, dan cacing. Pencarian makanan sering dilakukan pada pagi hari dengan mengendap-endap di sepanjang aliran sungai, sedangkan malam hari adalah masa tidurnya, sehingga malam adalah saat yang lebih tepat untuk bisa menjumpai lebih dekat. Selanjutnya yaitu kareopadi. Burung yang tinggal di wilayah perairan atau lahan yang basah ini lebih berjalan daripada terbang. Ketika merasa terganggu, burung berkaki panjang ini akan berlari
kalaupun terbang hanya jarak pendek saja. Selanjutnya itu cerek pasir besar. Sang cerek ini memiliki ciri khas dibandingkan perancah pasir lainnya, yakni tungkai kakinya terlihat lebih panjang dibandingkan dalam proporsionalitas tubuhnya dibandingkan trinil pantai. Selanjutnya itu gajahan kecil. Aktivitas hariannya adalah berjalan menelusuri pesisir pantai untuk mencari mangsanya berupa hewan-hewan kecil seperti serangga pantai, cacing, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas rutin tahunnya adalah bermigrasi ke wilayah lain seperti Filipina dan Australia. Selanjutnya trinil pantai. Rentang habitatnya luas. Hidupnya tidak hanya di sekitar pantai, melainkan bisa sampai ke area persawahan pada ketinggian lebih dari 1000 meter mdpl. Selanjutnya yaitu dara laut jambul. Sang dara laut merupakan penerbang sekaligus perenang yang ulung, sehingga mangsanya cukup bervariasi seperti ikan, cumi-cumi, serangga, kepiting, dan bahkan anakan penyu. Selanjutnya yaitu punai sumba. Sang punai merupakan salah satu jenis endemik Sumba. Punggung sang jantan berwarna merah manggis, sementara sang betina hijau daun. Selanjutnya yaitu walik rawamanu. Agak sulit ditemukan karena suka menempati tajuk pohon yang tinggi. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti kadauki, malihi, tera, dan pidi. Burung yang berukuran cukup besar yaitu 33-35 cm ini pernah tercatat di wilayah hutan Billa, Wudi Pandak, Mahaniwa, Paumpaba, dan Wangameti. Selanjutnya yaitu wali kembang. Kepalanya yang putih dengan tengkuk hitam menandai wali kembang ini pejantan. Wali kembang betina seluruh tubuhnya hijau. Jika dilihat dari bawah, jenis wali kembang memiliki ekor warna merah, lembayung, dan perut bawah kekuningan. Makanan utamanya yaitu buah dan biji-bijian. Selanjutnya yaitu pergam hijau. Burung yang termasuk jenis merpati ini sering kali terbang menukik saat hendak bertengger. Biasanya terbang berkelompok. Selanjutnya itu merpati hutan metalik. Burung ini merupakan genus utama dari keluarga merpati di habitat alami. Pada fase tertentu bulu tenggorokannya berwarna putih, namun yang dijumpai saat pengamatan di kawasan hutan Mondolombi hampir semua bulunya hijau tua. Selanjutnya yaitu uncal buau. Jantan dan betina hanya bisa melihat dari warna bulu leher dan dada. Jika mengkilat maka itu jantan, termasuk burung yang misterius karena suaranya kerap kali terdengar namun wujudnya sangat jarang untuk terlihat. Selanjutnya yaitu tekukur biasa. Burung tekukur biasa sering dijumpai sedang mencari makan di tanah dan jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor, biasanya di jalanan dekat perkampungan di pinggir hutan. Selanjutnya yaitu perkutut loreng. Loreng-loreng pada jenis ini terdapat pada leher sampai dada. Punggung dan sayap berwarna coklat, kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna kuning, suka mencari makan berupa biji-bijian di permukaan tanah. Selanjutnya yaitu delimukan zamrud. Gemar melesat cepat, burung delimukan zamrud ini seolah sedang terburu-buru mengejar sesuatu. Gerakannya yang gesit melewati tajuk hutan yang rapat. Selanjutnya yaitu junai emas. Junai emas termasuk burung terestrial dan bersarang di atas pohon dengan ketinggian 2-12 meter dari permukaan tanah, dengan bentuk sarang yang kurang beraturan dan hanya tersusun dari ranting-ranting saja. Selanjutnya yaitu perkici orange. Saat terbang, perkici mudah dikenali dari warna kuning orange di dada dan sayap bawah, kontras dengan badannya yang hijau dan suasana hutan yang redup. Kakak tua jambul kuning. Jantan memiliki iris mata hitam sedangkan betina berwarna merah. Saat terbang, tubuhnya yang putih sangat kontras dengan suasana hutan yang cenderung gelap.
sehingga mudah dikenali. Bahkan sebelum burung paruh bengkok ini terlihat, keberadaannya sudah bisa diketahui dari suara yang keras. Selanjutnya, Nuribayan. Dalam keluarga paruk bengkok, jenis jantan dan betina biasanya mirip, namun Nuribayan ini berbeda. Jantan tubuhnya dominan hijau dan betina dominan merah. Selanjutnya, betet kelapa paruh besar. Dari paruhnya yang merah dan besar, burung ini menjadi mudah dikenali. Tubuhnya hijau dengan bahu hitam bertanda kuning. Kedasi emas. Siang kedasi rutin berimigrasi ke utara, yang salah satunya Pulau Sumba seketika di Australia dan sekitarnya sedang musim dingin, kemudian kembali ke selatan untuk berkembang biak. Tuwur Australia termasuk jenis yang seksual dimorfisme, artinya antara jarang dan betina memiliki perwarnaan bulu yang berbeda dengan sangat mencolok, yakni bulu tubuh sang jantan dominan warna keabu-abuan pucat, sedangkan bulu sang betina didominasi warna coklat disertai bintik-bintik putih pada tubuh bagian atas dan garis-garis hitam pada ekornya. Selanjutnya, bubut alang-alang. Tak salah, burung ini diberi nama alang-alang karena memang tempat bermainnya di padang savana yang banyak alang-alang. Selanjutnya, serak Jawa. Serak Jawa ini berbulu putih dari muka hingga perut, sementara punggung dan sayapnya abu-abu. Saat mencari mangsa, serak Jawa ini mengandalkan cara terbangnya yang tanpa suara dan mendengarannya yang tajam. Pungguk Sumba. Burung yang masuk kategori endemik ini berukuran kecil, sekitar 23 cm. Kepalanya coklat keabu-abuan, mukanya abu-abu dengan alis mata keputih-putihan. Selanjutnya, cabak maling, termasuk burung yang tidak mudah untuk dijumpai secara langsung. Karena selain bukan tipe burung diurnal yang aktif, juga karena komposisi dan perwarnaan bulunya yang sangat sempurna menyerupai habitatnya. Walet sapi. Burung walet sapi selalu terlihat lalu lalang di wilayah terbuka pinggiran hutan, lahan basah, serta di pemukiman. Raja udang Eresia. Sesuai namanya, raja udang Eresia sering ditemukan di wilayah perairan seperti sungai dan danau. Selain udang, ikan-ikan kecil juga menjadi santapannya. Cekakak sungai. Mirip dengan cekakak Australia, yang membedakan adalah warna perutnya. Cekakak sungai lebih putih bersih, tidak ada semburat coklat muda. Mahkota, sayap, punggung, dan ekornya biru kehijauan. Julang Sumba. Dari belasan jenis julang atau rangkok yang ada di Indonesia, tanduk pada paruh julang Sumba lebih pendek dan pipih dibandingkan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Untuk kekurangannya saya ucapkan minta maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.